bapaknya bilang, biarin sudah, modar mati, dimakan harimau, saya nggak peduli. Dia bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cerita Koco Benggolo, kita bertemu lagi bersama Pak Seno ya. Pak Seno ini akan mengungkapkan pengalamannya pada saat merantau di Kalimantan dulu. Jadi dalam perjalanan merantau dulu ada semacam kisah yang menurut saya juga bagus ya untuk kita cermati, kita pahami. Kita langsung saja ke Pak Seno ya. Kira-kira waktu di Kalimantan itu apakah Pak Seno mengalami cara bahasanya itu bahagia atau gimana waktu merantau dulu di Kalimantan ini? Waktu di Kalimantan ya, Ya, itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya, Mas. iya, Karena saya ditunjukkan langsung oleh Yang Maha Kuasa, dipertemukan dengan orang tua. Pada awalnya kita merantau di Kalimantan, di Muara Badak, Kampung Dayak, Pampang. Kita di sana sama orang Dayak itu diberi job menanam karet di hutan. Kita babat, kita nanam, kita merawat. Nah, waktu itu ada di suatu tempat di gubuk di hutan, kita ketemu sama Bapak Supriyadi. Saya masih ingat namanya Bapak Supriyadi. sebentar. Ya, Waktu di Kalimantan itu kira-kira sudah berapa tahun berjalannya ketika ketemu seseorang yang namanya Pak Supriyadi? Pak Supriyadi itu di hutan saya sudah 1 tahun. Jadi 1 tahun lebih. Tepat 1 tahun itu waktu proses menanam karet itu, Iya, tiba-tiba ada seorang yang datang ke gubuk bukan datang Mas, bukan datang. Iya. Itu kita tahu kalau di sana ada gubuk, tapi waktu itu ya kita tidak pernah ke sana, tidak pernah ketemu sama orangnya, ya cuma ada orang yang ya kok ada orang itu, terus nggak tahu kita datang ke sana. Nah, orang itu sakit. Jadi saat sampean itu lihat di gubuk itu ada orang yang di gubuk itu dalam kondisi sakit ya. Sakit sudah 3 hari, tidak mau makan, tidak mau minum, sudah sekarat ya, saya bilang udah sekarat. Terus saya tanya, kan dia orang Jawa, saya tanya, Jawa, Pak Supriyadi. Pak Supriyadi Jawa itu orang, saya tanya, terus saya tanyanya begini, punya saudara nggak Pak di sini, punya anak nggak, punya saudara nggak? Awal-awalnya nggak mau ngomong, nggak mau cerita. Terus saya merawat sampai kurang lebihnya lebih 10 hari. 10 hari, artinya kita merawat, kita pagi, kita masak, kita antar makanan, sore kita antar makanan, kita antar minum. Jadi selama 10 hari itu akhirnya dia jujur mau menceritakan bahwa dia punya anak di Samarinda. Jadi namanya Pak Supriyadi ini sudah 10 hari ya ikut sampean waktu itu, yang merawat sampean, baru dia mau cerita mau ya, terbuka cerita tentang latar belakangnya, tentang apa dia cerita tujuannya kok tiba-tiba ke gubuk
pada saat sampai temukan dia dalam kondisi sakit, mungkin alasannya kenapa dia sampai ke situ? Waktu itu enggak dia enggak cerita. Karena kondisinya sudah Lemes gitu lemah, sudah putus asa, sudah ini. ya. Terus setelah dia mau menceritakan ya daripada latar belakangnya dia, terus siapa keluarganya, anaknya gimana, pada saat itu adakah dari raut wajahnya itu penyesalan atau gimana pada saat cerita itu? Karena kan dia, saya menemukan di situ dalam kondisi kelaparan, kondisi sakit. Berarti kan ada sesuatu yang memang yang salah. Iya. Ya seperti itu. Apakah raut wajahnya gimana pada saat itu? Saya ingat sampean pada saat itu. Menangis, Mas. Menangis, meneteskan air mata. Saat itu ya, waktu dia cerita itu. Jadi waktu di situ dia punya anak. Menangis, meneteskan air mata, ya ada sesuatu yang salah. Jadi kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Terus di mana keluarganya? Ya kan umumnya kan gitu. Yeah. Terus saat dia seperti itu, dia cerita bagaimana ceritanya? Apakah punya anak atau keluarganya di mana? Ya. Terus dia ceritakan kalau saya sebenarnya punya anak. Ya. Punya anak di Samarinda. Alamatnya saya dikasih. Besoknya saya cari, Mas. Saya cari ke sana, ke Samarinda. Alhamdulillah ketemu. Terus pada saat ketemu, bagaimana reaksinya ketika ketemu sama cerita begitu? Ya saya kaget mendengar saya sampaikan, betul nggak Mas Supriyono? Kalau tidak salah namanya Mas Supriyono, saya masih ingat. Bapaknya Supriyadi, anaknya Supriyono ya. Terus saya ceritakan, betul Mas, Saman punya orang tua namanya Supriyono, dia ngakuin betul. Terus kalau betul, saya ceritakan kondisinya orang tuanya, posisinya sekarang, terus dia sudah sakit. Nah, waktu itu saya juga kaget jawabnya anaknya. Anaknya bilang, biarin sudah, modar mati, dimakan harimau, saya nggak peduli. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu ya? Iya. Jadi gini ya Sobat Koco Benggolo, saat Pak Seno ini menelusuri daripada alamat yang ditulis oleh Pak Supriyadi ya, alamat anaknya namanya Supriyono yang ada di Samarinda, terus ketemu yang namanya Supriyono ini malah jawabannya itu di luar dugaan ya. Jadi saat ditanya Pak Seno ya, apakah punya bapak yang ada namanya Supriyadi yang ada di perantauannya Mas Seno, di hutan mana dulu itu? Berarti di hutan Pampang di Muara Badak. Di Muara Badak. Muara Badak. Ya, di Muara Badak. Itu bersama Samarinda berapa jam kira ditempuh? Kalau dari Pampang itu sekitar 3 jam. Berarti kalau 3 jam, kalau kita perkirakan dari Banyuwangi sekitar Probolinggo. Iya. Ya, sejauh itu ya kalau perjalanannya. Nah, saat ketemu Pak Seno ini dengan Supriyono tadi, Pak Supriyono, jawabannya di luar dugaan, Sobat. Jadi begini, saat ditanya bapaknya yang istilahnya ada di Muara Badak, yang kebetulan waktu di saat di Pampang itu, benar sakit keras itu bapaknya dia. Jadi Supriyono ini juga mengakui sebenarnya kalau bapaknya itu yang namanya Supriyadi itu yang ada di Muara Badak itu memang bapaknya. Cuman tadi karena jawabannya yang di luar dugaan tadi, seperti sudah biarkan dimakan macan, sudah biar mati, biarkan modar, biarkan mati, nggak ya, peduli. Dia tidak peduli, intinya begitu. Jadi ada kiasan yang sangat jelas terlihat bahwa Supriyono ini tidak senang akan kabar bapaknya yang sakit. Nah, mungkin dari pemahaman yang seperti ini, adakah di perasaan Samen kok begini? Samen nggak tanya kenapa begitu, enggak? Saya tanya, Mas, saya tanya, loh, kok gitu kenapa? Dia jawab, biarin, itu saya dari kecil, dari bayi saya sudah ditinggal, Mas, sudah dibiarkan,
sudah nggak merawat karena bapak saya itu tukang perempuan, tukang main, tukang judi, tukang perempuan, tukang nikah gitu. Jadi nggak merawat saya. Biarin dia mati, biarin dia ini, saya nggak peduli. Ya, jadi, masalahnya itu. Jadi dari penjelasan anaknya yang menurut Pak Seno itu mengatakan bahwa bapaknya Supriyadi, yang namanya Supriyadi ini, Supriyono itu mengatakan ke Pak Seno bahwa bapaknya ini kurang bertanggung jawab, sahabat ya, sobat Tirto Koco Benggolo. Jadi bapaknya ini waktu mudanya dulu suka perempuan, suka judi, suka kawin, yang intinya keluarganya Pak Supriyadi, terutama istrinya dan anaknya Supriyono tadi diabaikan, kurang bertanggung jawab. Jadi mungkin dari situ Supriyono ini ada rasa kecewa juga kepada bapaknya Supriyadi ini. Jadi mereka merasa, terutama Supriyadi merasa anaknya ditelantarkan. Makanya dia menjawab saat bapaknya dibilang sakit, dia ekspresinya sangat cuek dan juga mengatakan biar sudah, entah dia mati dimakan macan, itu sudah biarkan. Saking kecewanya, mungkin kecewanya sampai sedalam itu karena memang menurut dia bapaknya ini tukang kawin, jadi dibiarkan begitu, dia ditelantarkan sejak masih kecil. Terus dari paparan itu saat Mas Seno diberitahu Supriyono ya tentang jawabannya begitu, terus reaksinya gimana sampean waktu itu? Langsung pulang atau bagaimana? Ya saya sampaikan, ya sudah, kalau itu memang sudah keputusanmu enggak apa-apa, itu urusan kamu. Tapi yang jelas maksud saya ke sini, mumpung Mas ini diberi kesempatan walaupun hanya sekali, hanya seteguk untuk meminta maaf sama orang tua, monggo silakan, masih ada kesempatan. Karena saya tidak bisa merawat dan menjaga bapak sampean. Besok kurang 3 hari lagi karena saya mau pulang ke Jawa. Kalau mau ini alamatnya ya. Kalau mau besok ke sana karena nanti saya nggak bisa merawat lagi. Terserah sampean mau ke sana apa enggak, yang jelas saya sudah menyampaikan, sudah memberitahu, monggo. Ngoten Jadi Pak Seno ini sudah mengatakan ke Supriyono tadi, anaknya Pak Supriyadi tadi ya, bahwa 3 hari lagi Pak Seno ini akan pulang ke Jawa, dan otomatis Pak Supriyadi yang ada ya di kontrakannya di gubuk di hutan di hutan itu, yang lokasinya di mana tadi, di Muara Badak ya. Di Muara Badak tadi jelas kalau ditinggal pulang oleh Pak Seno ke Jawa, otomatis tidak ada yang merawat. Jadi Pak Seno ini mengatakan ke Supriyadi kalau memang masih kepingin ketemu bapaknya Supriyadi itu ya waktunya sekarang. Jadi saya setelah 3 hari mau ke Jawa, katanya Pak Seno begitu. Kalau memang sampean ini Supriyono ya, ketemu ke bapaknya di Muara Badak, itu alamatnya oleh Pak Seno sudah diberitahu. Jadi Pak Seno itu mengambil satu keputusan, kalau memang ada satu istilahnya Tuhan kasarannya membuat satu keputusan, Pak Seno ini lebih memahamkan, sudahlah sampean sebagai seorang anak, Supriyono begitu ya. Jadi Supriyono itu dibilang kalau sampean sebagai seorang anak, ini waktunya istilahnya saat ini. Kalau setelah 3 hari saya pulang ke Jawa, sampai tidak ke sana, otomatis tidak ada yang merawat. Nah, di sini apakah nanti sampean bisa ketemu bapaknya? Bisa jadi bapaknya dengan kondisi yang kritis tadi bisa jadi kalau nggak ada merawat bisa meninggal. Jadi Pak Seno memasrahkan nasib bapaknya itu ke Pak Supriyono tadi. Nah, perkara Pak Supriyono tadi sadar terus kemudian mengunjungi bapaknya di Muara Badak tadi,
itu sudah dipasrahkan Pak Seno, dengan artian yang penting Pak Seno sudah menyampaikan daripada kondisi bapaknya yang begitu dan alamat di Muara Badak yang saat itu ditinggali oleh Pak Seno. Ya, terus dari sini terus bagaimana terus si anaknya kelanjutannya itu? Apakah datang di Muara Badak? Kebetulan saat kurang 2 hari dari saya pulang, Iya. dia datang terus ketemu saya anter, terus dia ketemu sama bapaknya Pak Supriyadi tadi. Terus saat ketemunya Supriyono dan Pak Supriyadi itu ekspresi wajahnya gimana? Apakah Pak Supriyadi timbul penyesalan atau Supriyono itu juga? Yang jelas kan namanya anak ketemu bapak kan pasti ada kangennya. Ya. Terus gimana ekspresi pada saat itu? Betul, waktu itu sangat indah ya Mas, ya. Sangat haru. Waktu itu ketemu Pak Supriyono tadi menangis keras sekali, seperti anak kecil. Jadi, kayaknya menyesali kayaknya. Supriyononya yang menangis. Itu anaknya loh. Anaknya ya, menangis. Terus habis itu dia menangis, saya kasih air, tenang. Dia memeluk saya, dia menciumi saya, memeluk. Ini dia mengucapkan terima kasih banyak dengan ketemu dengan orang tuanya. Terus ekspresi bapaknya gimana Pak Supriyadi tadi? Waktu itu bapaknya sudah lemes ya, sudah parah ya, sudah parah. Jadi hanya bisa apa itu mukanya apa itu namanya? Enggak pucat, mau ngomong nggak bisa, mau ini nggak bisa, mau ini, jadi sudah betul-betul lemah gitu. Ini ya Sobat Cerita Koco Benggolo. Jadi Pak Seno tadi menceritakan setelah tiba di Muara Badak ya, 2 hari tinggal 2 hari mau pulang ke Jawa. Supriyono ini tadi dilalah datang ke tempatnya Pak Seno di Muara Badak. Dan kebetulan pada saat itu kondisi Pak Supriyadi, bapaknya Pak Supriyono tadi, dalam kondisi yang sudah sangat parah. Jadi di sini dengan rasa haru Pak Supriyono tadi memeluk Pak Seno dengan nurani air mata, juga dalam kondisi juga penyesalan ya. Yang namanya satu kesalahan itu memang kalau kita melihat satu istilahnya kesalahannya daripada Pak Supriyadi yang menelantarkan keluarga, terutama Pak Supriyono dan ibunya pada saat itu. Ya mungkin kita juga melihat, mungkin kalau kita sendiri ya melihat dari sudut pandangnya Pak Supriyono, kita juga pasti kecewa kepada orang tua yang demikian. Yeah. Jadi orang tua yang kurang bertanggung jawab kan begitu, Pak Seno ya. Cuman dalam sisi namanya orang dalam langkah yang salah. Nah, di sini ada satu sikap ya. Sesalah-salahnya orang tua dalam ini ayah ya. Ayahnya Pak Supriyono tadi, namanya Pak Supriyadi tadi. Supriyono sendiri juga merasa iba. Jadi sesalah-salahnya ayahnya, bagaimanapun juga itu salahnya ayahnya besar, dia tetap ayahnya. Makanya Pak Supriyono tadi dengan rasa haru menangis, dia melihat kondisi bapaknya yang kemungkinan besar itu juga kemungkinan sudah dalam keadaan nazak ya, mungkin sudah sangat lemah, itu menangis. Mungkin dia merasakan sebelum-sebelumnya memang ditelantarkan oleh bapaknya waktu masih kecil dulu, ditelantarkan ayahnya masih kecil dulu, tetapi dia juga pada saat Pak Seno kesana mengatakan ya wis, ya sudah biar dimakan macan bapaknya, sudah biar mati, sudah biarkan, saking kecewanya pada saat itu. Jadi di situ juga ada perasaan yang
dalam hati Pak Supriyono juga ada rasa kecewa juga, mungkin juga rasa penyesalan bilang seperti itu kepada bapaknya, terutama pada saat Pak Seno ke sana ya, di rumahnya di Samarinda dulu. Nah, setelah itu bagaimana setelah itu? Ya dengan pulang ke Jawa atau Pak Supriyono pada Pak Supriyadi ikut mungkin sampai ke Samarinda atau gimana? Setelah itu eh, setelah kejadian itu oke, terus saya minta bantuan sama om saya yang Dayak yang ada di Pampang, di kampung Pampang, itu perkampungan Dayak terbesar di sana. Saya minta tolong untuk pinjem mobilnya untuk nganter Bapak Supriyadi sama anaknya Supriyono tadi pulang ke Samarinda. Setelah itu saya pulang, ya sudah, saya tinggal pulang ke Jawa, Mas. Jadi dari bantuan ya temannya Pak Seno yang Sunda tadi yang di Pampang, Pak Supriyadi yang kondisi sakit itu dibawa dengan mobil bersama anaknya Pak Supriyono ke Samarinda ya. Ya, ke Samarinda. Setelah itu selesai, urusan selesai, terus Pak Seno langsung pulang ke Jawa. Ke Muara Badak dulu. Muara Badak dulu, besoknya baru saya berangkat ke Jawa. Jadi setelah peristiwa itu selesai, Pak Seno pulang ke Muara Badak dulu, ya. baru ke Jawa. Ke Jawa. Dan terus dari peristiwa ini adakah sesuatu yang mungkin menurut Pak Seno itu apalah kira-kira yang bisa dilihat dari sini, mungkin secara hikmahnya atau manfaatnya itu apa, itu yang perlu dikatakan diteladani lah apanya ya. Kalau menurut saya, hikmah saya dari ini semua ya, saya diingatkan lebih perhatian, lebih kasih sayang, lebih ini sama anak, sama keluarga. Intinya kita harus bertanggung jawab penuh sama keluarga, sama anak terutama. Yang kedua kalau bagi saya ini, kita harus berbakti sama orang tua, harus kasih sayang sama orang tua. Walaupun orang tua itu sama kita banyak kesalahan, banyak yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Tapi saya berusaha untuk belajar dari situ, Mas. Jadi dari peristiwa ini ya, Sobat Crito Koco Benggolo, ada pelajaran yang sangat penting, sangat berharga ya. Yang pertama, saat kita mungkin ya katakanlah kita kerja di luar pulau ya, kita di perantauan, tetapi seharusnya juga kita juga melihat kewajiban kita pada anak istri. Mungkin kalau toh kita merantau mungkin setengah tahun atau berapa bulan, kita jelas kita mau pulang gitu Pak Sena. Iya. Harusnya kan begitu. Harusnya. Jadi gambarannya harusnya begitu. Terus yang kedua, masalah orang tua. Orang tua itu memang perwakilan dari Tuhan untuk kita anaknya. Walaupun orang tua itu katakanlah punya salah terhadap anak, sebaiknya kita sebagai anak juga memahami bahwa orang hidup itu pasti kan penuh ujian seperti itu. Dalam kasus Pak Supriyadi dan Pak Supriyono tadi, memang kita bisa melihat begitu pahitnya kehidupannya Pak Supriyono. Pak Supriyono yang waktu kecil ditinggal Pak Supriyadi kesana kemari dengan tujuan yang kurang bertanggung jawab begitu. Dan menurut pemahaman Pak Seno tadi, dua hal yang pelajaran yang berharga, bahwa menghargai bapak ya, orang tua dalam hari ini itu sangat penting. Gitu, penting, iya. Sama keluarga. Terus keluarga sangat penting. Setelah peristiwa ini apa masih merantau lagi? Dari sini saya introspeksi diri, saya salah. Artinya salah waktu saya punya anak yang pertama, yang kedua itu saya tinggal
saya tinggal merantau, saya tinggal ini, saya tidak betah di rumah. Dengan adanya peristiwa ini, dari detik ini, ya saya tidak merantau lagi, saya tidak meninggalkan keluarga saya lagi. Apapun risikonya, saya coba untuk ini ya. Jadi keputusan yang besar dari Pak Seno setelah peristiwa ini, dia menghindari untuk merantau lagi dan tidak merantau lagi seperti itu, berusaha mencari sumber ekonomi atau rezeki yang ada di sekitar sini, maksudnya di sekitar tempat tinggal, karena memang berusaha untuk bagaimana bisa dekat dengan keluarga dan anak-anaknya. Dengan demikian ada semacam perasaan ketenangan, kebahagiaan ketika bisa berkumpul dengan keluarga, walaupun secara pendapatan atau penghasilan ya biasa maksudnya ya. tidak terlalu besar, beda dengan sepatu masih di merantau ya. Mungkin itu Pak Seno ya, saya dari pengalaman yang ada sampai yang merantau di Kalimantan dulu, di Pangpang, di Badak, di Muara Badak, berapa tahun silam itu ada 2,5 tahun. 2 tahun ya, 2,5 tahun terus selama 2,5 tahun ya. Terus berapa tahun yang lalu, berarti ada 10 tahun yang lalu, kurang lebihnya 9 tahun. 9 tahun ya. Jadi pengalaman ini dari Pak Seno ya, yang merantau dulu di Kalimantan, di Pangpang, di Muara Badak, kurang lebih 9 tahun ya di sana. Semoga pengalaman-pengalaman ini yang ada menjadi hikmah untuk kita semua. Dan terima kasih, jangan lupa share, like, comment, and subscribe dalam pengembangan channel ini. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.